Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Maghrib dan Isya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan barokah kepada kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat iman dan sehat, sehingga kita bisa menjalankan rutinitas kita, kewajiban kita, yaitu sholat maghrib. Dan alhamdulillah kita mengerjakan di tempat yang sangat mulia, di tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai itu masajiduha, tempat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjidnya Allah atau rumahnya Allah. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita berada di rumahnya Allah. Semoga ini tanda bahwa kita akrab dan kenal betul sama Allah. Bukan hanya sekedar kita bisa mengucapkan Allah dengan lisan kita, tapi ucapan kita benar-benar berdasarkan pengetahuan dan kenal dengan Allah. Tentu tandanya kita sering sowan ke rumahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke materi, kita insya Allah akan membahas ruh Al-Fatihah di Bapak Ibu sekalian. Karena ruh atau Al-Fatihah itu ada salah satu surat yang harusnya akrab dengan kita dan harusnya menjadi atau memiliki pengaruh di dalam kehidupan kita. Sehingga kita belajar ruhnya apa di dalam surat Al-Fatihah, agar apa yang kita baca itu di dalam sholat kita mempengaruhi kehidupan kita. Tapi sebelum masuk ke pembahasan itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya buka dengan salah satu ungkapan dari imam atau sahabat besar Abu Dzar Al-Ghifari. Ada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan, uhibbu salasata khisalin. Saya itu senangi, menyukai 3 hal, kata beliau. Yang pertama kata beliau, al-ju'. Saya suka tuh kalau kondisi perut itu lapar. Ya. Jadi kalau kita akan kebalik nih. Kita senang kalau kondisi perut apa? Kenyang. Kalau Abu Dzar Al-Ghifari niku benten, Pak. Ya. Beliau itu kalau lapar itu malah senang. Kenapa demikian? Karena dalam posisi lapar, orang itu emosinya bisa terkendali. Ya. Sekali lagi nih, dalam kondisi lapar, orang itu emosinya bisa terkendali. Kenapa Abu Dzar senang sekali? Karena Abu Dzar itu memiliki latar belakang yang agak ruwet. Abu Dzar itu dari Bani Ghifar. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari dari Bani Ghifar. Bani Ghifar itu dulu satu kampung, satu kelompok yang terkenal dengan penyamun. Tukang rampok gitu. Sehingga punya latar belakang ya mungkin beliau atau emosian segala macam mungkin ya. Sehingga dengan bantuan melaparkan perut itu emosinya jadi apa? Stabil. Ya, itu kata Abu Dzar Al-Ghifari. Raqqa, kata nafsi, kata beliau, menjadi jiwaku atau emosionalku, nafsuku menjadi lembut gitu, kata beliau. Kemudian selanjutnya yang kedua kata beliau, al-marad. Saya itu suka kalau sakit. Ingat, sakitnya bukan menyakiti diri, nggih. Jadi
Karena kita selama menjalani hidup kan mesti pernah mengalami apa? Sakit. Nah di momen itu kata Abu Dzar, saya tuh senang kalau pas momen sakit itu justru apa? Senang. Kalau kita kan kebalik ya Pak, senangnya pas apa? Sehat. Kebalik Pak. Niki penting Pak. Jadi memanage atau melihat sesuatu yang tidak mengenakan dirubah menjadi enak dengan cara mengubah cara sudut pandang atau melihat satu peristiwa. Kata Abu Dzar tadi kan, Abu Dzar sebenarnya lapar itu kan aslinya nggak enak nih. Tapi itu menjadi sebuah apa? Sebuah ya dibuat enak gitu. Gimana caranya? Ternyata ya bisa dengan cara apa? Cara mandang lapar itu seperti apa? Ya. Kalau kita ya sebagaimana Nabi, Pak. Nabi itu kan pernah melakukan apa nggih? Pulang dari masjid, kemudian pulang ke rumah, kata Rasulullah, ada makanan enggak wahai Bunda Aisyah? Enggak ada. Ya sudah tak puasa aja. Ambil gampang aja nggih, Pak. Kalau kita kan emosi mungkin, Pak. Kok ada makanan enggak masak apa? Gitu kan. Nah, ada warung segala macam. Cara apa namanya? Mengubah satu hal masalah menjadi enggak masalah niku penting, Pak. Ya. Ya, itu sebenarnya faktor emosional. Ya, Islam itu benar-benar bagaimana supaya kita mengendalikan emosi niku penting. Maka kata Abu Dzar Al-Ghifari, kenapa kok beliau senang sakit? Bukan senang sakit menyakiti diri mboten nggih. Maksudnya adalah ketika ada momen ditakdirkan kok sakit, beliau harus manage nih. Rasa sakit itu jangan menjadi sebab kita frustasi. Nah, sakit penyakit yang datang menghampiri kita, itu kan kalau kita pikir-pikir kesalahan siapa? Ya kesalahan kita sendiri, Pak. Ya, nggak menyalahkan siapa-siapa kan? Kan ada sebabnya. Entah pola makan segala macam lah, itu saya ulah kita sendiri. Kok kita marah-marah kan aneh, Pak. Ya kan? Kok kita nggak suka kan aneh gitu kan? Ya tanggung resiko, konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Sehingga Abu Dzar Al-Ghifari tak terima. Ya. Toh di dalam agama kita rasa sakit itu bisa melebur, bisa menggugurkan apa? Dosa. Nah, kita tinggal konsentrasi fokus ke situ selain ke pengobatan. Pengobatan oke kita tempuh, tapi kita jangan sampai putus asa dari penyakit yang masih melekat pada diri kita. Ya kan enak. Justru kalau kita cara pandangnya itu positive thinking, selalu berpikir positif, justru akan mempercepat kesembuhan. Kan sinkron. Daripada kita stres dengan penyakit, ya tidak membantu kesembuhan. Masih mending kita rubah cara pandang kita. Ini momennya, sarana kita untuk melebur dosa-dosa di kita. Ya, kadang-kadang orang kalau sehat terus juga nggak baik, Pak. Ya, jadi akan sombong, Pak. Merasa sehat, merasa bugar gitu kan. Makanya salah satunya Allah memberikan rasa sakit itu biar kita ya, biar kita ngerti kita tuh makhluk yang lemah. Yang ketiga kata Abu Dzar Al-Ghifari, wa akhibul maut. Saya itu senang kematian. Senang apa, mati, Pak. Kalau kita senang apa? Hidup kan. Orang kita kalau doa pengen umurnya panjang kok ya. Ya kan? Kalau Abu Dzar Al-Ghifari itu senang apa? Mati. Mati itu momen yang ditunggu-tunggu. Kita kan meyakini bahwa kematian itu tidak maju, tidak mundur. Ya kan? Kematian itu ya ajak di situ aja. Dan semua makhluk yang bernyawa pasti mengalami apa? Mati. Logikanya harus yang ngapain takut sesuatu yang pasti akan terjadi. Kok ya takut? Ya. Kalau kita takut berarti kita takut besar. Pas waktu kecil gitu loh, Pak. Jangan gede-gede gitu kan. Harusnya kan gitu. Semakin gede kan semakin dekat dengan kematian. Harusnya takut gede juga, Pak. Tapi nggak bisa nggak bisa dihalang-halangi. Jadi caranya gimana? Cintai kematian. Ya kan? Apa bisa nggak mencintai kematian, Pak? Bisa, Pak. Ya. Kematian itu
bukan satu momen yang menakutkan bagi orang-orang yang beriman. Karena kematian itu menjadi gerbang kenikmatan. Sholat yang kita kerjakan gak bakal bisa kita nikmati kecuali mati dulu. Ya kan? Makanya saya gak setuju, Pak, kalau ada orang memberikan motivasi Ustadz gitu. Kadang-kadang Ustadz memberikan motivasi amal soleh, nanti rewardnya itu di dunia gitu. Iya sih, iya, oke. Itu hanya, bukan harapan utama nih, Pak. Karena nanti kalau amal soleh yang kita kerjakan rewardnya itu di dunia, pahalanya itu wujudnya di mana? Di dunia, hitung-hitungannya rugi, Pak. Lah yang ngapain di dunia? Dunia masih pusing kan? Masih banyak masalah. Ya, orang yang banyak uangnya bukan berarti masalahnya selesai, beda. Orang yang miskin mungkin masalahnya karena nggak punya duit. Tapi orang yang sudah punya duit, ya masalahnya bukan duit memang, tapi masalah yang lain. Nggak bisa lepas masalah kalau di dunia itu, Pak. Toh di dunia itu kalau diwujudkan nilai pahalanya, amal soleh kita nggak ada tempatnya, Pak. Ya, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Satu sholat saja, dunia dan seisinya nilainya. Kalau seandainya sholat maghrib tadi kita minta wujudkan pahalanya, mau taruh di mana tempatnya? Nah, paham ya? Orang sholat sunnah aja sudah segede apa? Dunia dan seisinya. Otomatis gak ada tempat, Pak. Ya. Jadi memang di dunia ini bukan tempat untuk menuai. Bukan tempat untuk memanen. Panennya itu ya nanti pas mati. Loh, pas panen kok malah kita mumet, kan aneh, Pak. Petani itu kalau panen malah seneng, ini kalau malah takut panen. Bang, ya, Pak. Orang yang takut panen berarti dia gak pernah nanam. Ya kan? Gak ada harapan untuk panen. Makanya kalau kita rajin menanam, ya dalam konteks ini adalah amal apa? Amal soleh. Pas kematian itu momen panen. Ya, waktu manen. Jadi senang, bukan malah takut. Hadapi, Pak. Kalau bisa disambut janjian sama malaikat di mana gitu. Ya. Cari kain atau pakaian terbaik untuk nyambut malaikat maut. Siapkan wangi-wangian untuk menyambut tamu agung, yaitu malaikat maut. Berani nggak, Pak? Belum. Masih belum ya, Pak. Bismillah, Pak. Berani nggak, Pak? Soalnya kita ngomong berani nggak berani juga datang, Pak. Ya, sesuai dengan jadwalnya, Pak. Nah, persoalannya kita nggak tahu jadwalnya kapan. Nah, itu masalah, Pak. Tapi biasanya, Pak, orang soleh itu ngerti kok kalau mau mati. Jadi sebenarnya semua orang itu kalau mati itu diberikan peringatan dulu sama Allah. Jarang orang mati mendadak, itu jarang. Ya, orang mati mendadak itu apa? Jarang. Biasanya orang itu bertahap, dikasih sakit dulu, diperingati dulu, ben sadar sih. Ben coba dikasih sakit itu kembali apa enggak nih? Ternyata enggak kembali. Oh, memang kebangetan orang ini, Pak. Itu kan bentuk kasih sayang Allah, Pak. Ya, jarang kan orang misalkan mati kemudian tiba-tiba, jarang. Makanya kalau kita sakit dulu itu momen pengatur ini udah mulai ini loh. Ya. Fisikmu semakin hari semakin lemah, ini tanda loh, gitu kan. Dan kembali kepada Allah. Langsung mengucapkan la ilaha illallah sebagai zikirnya. Langsung serahkan jiwa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Langsung serahkan seutuhnya sama Allah. Harusnya kayak gitu mentalnya. Jadi nggak usah mumet, Pak. Ya, kalau misalkan kita di momennya nanti sakit, fisiknya semakin lemah, sudah nggak usah mikirin kita mau sembuh, ya serahkan aja, kita serahkan sama siapa? Sama Allah. Gitu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah kita nanti mempersiapkan diri dari Al-Fatihah. Ya. Jadi menanamkan Al-Fatihah di dalam aktivitas atau di dalam satu hari kita minimal baca berapa kali? 17 kali.
sebenarnya itu upaya menanamkan pada jiwa kita, pada diri kita, Pak. Ya, kalau kita pengen membuat sebuah pesan yang menjadi perilaku, ya, sebuah apa istilahnya, Pak? Nilai, ya, nilai yang bentuknya kata-kata. Dari kata-kata itu kemudian supaya jadi perilaku, salah satunya apa? Terus diucapkan. Saya hebat, saya hebat, saya hebat, saya kuat, saya kuat, saya kuat, saya kuat. Bayangkan, Pak, saya kuat, saya kuat, saya terus diomong. Itu akan tertanam bahwa diri kita tuh punya mental yang kuat. Di dalam Al-Fatihah pun sebenarnya seperti itu, Pak. Ya, itu upaya penanaman. Penanaman karakter, menyadarkan bahwa kita itu hamba yang dimana kita punya Allah. Ya, dimana kita punya apa? Allah. Nah, maka di sini ada dua saja, Pak. Nilai ada, maksudnya keutamaan Al-Fatihah itu dia memiliki keutamaan, cirinya dua. Yang pertama ats-tsana wa 'alallah. Dia punya ciri khas memuji Allah. Kalau Al-Fatihah itu dari awal Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini sudah pujian semua, Pak. Ya, dari awal sampai apa? Akhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini masih pujian. Ya. Baru kata para ulama, yang kedua ihdinas siratal mustaqim. Dalam Al-Fatihah ada satu kandungan doa, satu, dan permintaan doa itu adalah permintaan doa yang terbaik. Kenapa terbaik? Kita kan kalau minta doa kepada Allah, doanya lah, Pak. Hah? Ya biasa kan, rezeki dilancarkan ya Allah, sehat badan disehatkan ya Allah, ya kan? Segala macam lah kaitannya dengan urusan-urusan apa? Duniawi, gitu kan. Nah, sebenarnya kata doa yang terbaik itu ya tadi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan jalan yang terbaik, jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya para yang Engkau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kan enggak disebutkan siapanya, nggih. Yang dimaksud siapa, Pak? Para nabi. Ya. Yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, para jalannya para nabi itu modelnya kayak apa kira-kira? Ya. Kira-kira ada enggak nabi yang kaya, Pak? Ada, Nabi Sulaiman, betul, Pak. Nabi itu ada yang kaya, Pak. Jadi kalau kita kaya ya ada tuntunannya kayak Nabi Sulaiman, ngoten nggih. Nabi Sulaiman itu rumahnya, kastilnya itu 1000 lantai. Kita berapa lantai, Pak? Kastilnya Nabi Sulaiman itu 1000 lantai, Pak. Ya. Pelayannya bukan hanya 1 2, kita punya asisten rumah tangga paling berapa, nggih? Itu ribuan kalau pelayan Nabi Sulaiman dari berbagai macam jenis, nggih. Nabi Sulaiman itu super, Pak, kaya. Tapi beliau memandang kekayaan itu tidak sebagai ini loh saya orang kaya, enggak. Ini loh saya punya kastil 1000 lantai, enggak. Yang dibanggakan Nabi Sulaiman itu enggak kayak gitu, Pak. Bedanya kita, kalau kaya itu bangga dengan kekayaan kita. Nabi Sulaiman kalau dipuji dengan kekayaan, beliau mengatakan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ini fadlnya Allah. Ini karunia Allah, Allah memberikan karena Allah pengen itu di tangan kita. Kalau kita kan ketika kita sukses dalam meraih kekayaan, ya ini kan jerih payah. Ya. Ini cuma saya keren, ya kan? Saya itu ya tipikal orang yang ulet gitu. Langsung membanggakan apa yang sudah kita lakukan. Ngoten, Pak. Walaupun itu memang iya sebab, tapi itu jangan menjadikan, ingat, kalau tidak ada izin Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan terjadi. Itu menjadi keyakinan kita, Pak. Nabi Sulaiman itu ya kayak gitu. Ini saya punya ini, tapi yang pertama kali disebutkan ini karena Allah. Ngoten. Bukan ini karena apa? Saya. Benten gitu, Pak. Kalau Korun kaya nggak, Pak? Kaya. Nah, ketika beliau ditanya, jangan beliau biasanya gitu. Ketika Korun itu ditanya,
Korun karena kaya kenapa ya? Ini karena saya tuh cerdas, oke, ulet, bla 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 gitu Pak. Nisbahnya kemana? Ke dirinya. Nah, ini penting Pak. Ya, maka nanti kita akan bahas nih. Karakteristik orang yang membaca Al-Fatihah itu seperti Sulaiman kalau kaya. Selalu Allah itu dikaitkan. Ya, selalu Allah itu dikaitkan. Ini karena Allah ini. Gitu Pak. Walaupun rada aneh sih Pak, kalau kita ngomong sama orang yang bukan sepemikiran nggih. Apa-apa Allah, apa-apa napa? Allah. Iya ben Pak. Soalnya kita muslim kan? Ya. Karena ini prinsip. Apa yang terjadi peristiwa apapun dalam keyakinan kita dan harus kita yakini itu adalah siapa? Ketetapannya apa Pak? Allah. Ya. Entah itu sebabnya karena kita itu ya itu kita hanya sebagai sebab, tapi yang mewujudkan sebuah peristiwa adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala penting. Jadi pujian. Jadi Al-Fatihah itu menjadi mulia ya, karena ada dua hal. Di situ ada pujian kepada siapa? Allah, di situ ada doa yang terbaik yaitu minta petunjuk. Ya, petunjuk seperti siapa? Tentu ada contohnya seperti para nabi. Nabi ada yang kaya, tapi nanti kalau kita diberikan karunia kaya, ingat kayanya seperti kayanya para nabi. Kalau kita dijatuhkan, ada nggak nabi miskin, Mbak? Ya, nabi miskin ada nggak? Miskin secara physically ya, bukan miskin secara jiwa. Karena kemiskinan itu ada dua, Pak. Miskin secara materi, ada miskin secara apa? Jiwa. Nah, yang parah niku miskin secara apa Pak? Jiwa. Karena kalau orang miskin jiwa, dia tidak ada ukuran dia kayanya kapan. Kata Nabi Muhammad SAW, orang kalau miskin jiwa diberi gunung emas, ketika dia dapat masih apa Pak? Kurang. Jadi orang miskin apa? Jiwanya yang miskin Pak. Makanya para koruptor niku nggak ada. Yang miskin itu bukan materinya, tapi apa? Jiwanya. Karena secara finansial itu harusnya cukup untuk menjalani kehidupan. Ya, dia tidak masalah lagi dengan kehidupan ekonominya. Cuman kenapa kok dia masih doyan uangnya orang lain? Karena jiwanya yang miskin. Nah, Nabi siapa yang kena penyakit ini? Nabi siapa? Nabi Ayub alaihissalam nih, Pak. Dulu beliau memang mantan orang kaya. Tapi diuji sama Allah Subhanahu wa taala sampai miskin bangkrut, Pak. Kalau di bahasa saya Cirebonan itu entek bebek entek meri jare, Pak. Ya, di sini apa, Pak? Jadi habis-habisan ngoten nggih. Ya, entek bebek entek meri jare, Pak. Jadi habis-habisan, Pak. Ya. Anaknya banyak yang meninggal, nggih. Hartanya karyawan yang dulu satu kampung itu jadi karyawannya siapa? Nabi Ayub itu pada ya otomatis ya deportasi apa jadinya? Di PHK semua karena bangkrut tuh usahanya. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub enggak stres. Ya. Nabi Ayub ya sudah ini memang Allah pengennya gini, gitu kan. Tapi bukan berarti Nabi Ayub itu diam tanpa mencari solusi. Tetap mencari solusi tapi sembari hasilnya itu ya seserah Allah gitu loh. Gitu loh, Pak. Jadi raga kita itu mencari solusi tapi jiwa kita nggak nyangkutnya kemana? Ke Allah. Itu akan tenang. Ya. Orang yang Al-Fatihahnya benar, sikapnya akan seperti itu. Dalam kondisi apapun Allah itu tidak akan pernah tinggalkan. Ibadahnya tetap sama gitu. Ya. Kadang-kadang kita kaya sedikit sudah berubah tuh ibadahnya sudah. Ya, di ke masjid. Jamaahnya biasanya rutin sudah mulai apa? Kendor, gitu kan. Kadang-kadang orang kaya rajin ke masjid kemudian bangkrut, Pak. Ya berubah, Pak. Iya, Pak. Ibadahnya jadi mulai apa? Kendor. Salatnya sudah mulai agak rada aras-arasan. Ya, sibuk cari solusi kok. Kan saya pernah tuh dapat orang yang finansialnya bagus, rajin pada masjid, Pak. Tapi pasti uji ekonominya langsung apa? Drop, Pak. Sampai nggak sholat, bayangkan. Leo, orang-orang kan
macam-macam Bu. Namanya apa namanya? Kadang-kadang namanya juga ujian. Ujian itu arahnya kita tetap soleh. Ingat ya, ujian di dunia itu arahnya menambah kesolehan kita atau mengurangi kesolehan kita. Entah itu ujian sakit, entah itu ujian apapun, nanti arahnya ke situ, Pak. Nah, kita dituntut untuk stabil. Kita dituntut untuk stabil. Maka itu dua, Pak. Jadi kita dalam kehidupan kita ya selalu berdoa kepada Allah, kemudian selalu memuji siapa? Allah. Yang ketiga, ada 3 pesan, ada 3 karakter yang ingin ditanamkan sama Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Yaitu di kalimat iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu itu apa sih, Pak? Hanya kepada siapa? Allah kita menyembah. Prakteknya gimana? Kita jangan pinter ngomong aja nih, Pak. Saya hanya beribadah kepada Allah. Wujudnya gimana kira-kira? Gimana, Pak? Mempraktekannya gimana untuk keseharian kita? Nah, itu kan tuntutannya, Pak. Kita kasih ilustrasi dari perkataan Abu Dzar. Ya, kata Abu Dzar Al-Ghifari, ayu afdal a'malu ilallah. Amalan apa yang paling utama wahai Abu Dzar? Kata beliau as-shalah, salat. Yang kedua, aklul khubzi, makan roti, kata beliau. Kok bisa makan roti menjadi amalan apa? Utama, amal yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak? Karena makan itu bisa bernilai apa? Ibadah. Tergantung motivasi makannya apa. Tergantung kita makan itu motivasinya apa. Biasanya kita makan itu motivasinya karena apa, Pak? Ya kalau lapar memang manusiawi, karena pengen. Ya orang lapar ya harus makan, Pak. Kalau nggak makan nggak boleh, haram ini gue, Pak. Ya, saya lapar nggak apa-apa, kemudian mati karena lapar, itu dosa, Pak. Ya. Maksudnya selalunya kita kalau makan itu dasarnya adalah apa? Kepengen. Pengen itu munculnya dari mana? Dari nafsu. Ya hatilah nafsu. Itu kan dari nafsu. Ya, rasa ingin sesuatu, makan itu memang syahwat. Ya, syahwat itu memang harus ada dan nggak boleh dihilangkan secara total. Haram kalau dihilangkan secara total. Tapi harus diatur. Berarti ada syahwat yang benar, ada syahwat yang memang, ada syahwat yang sesuai dengan kebutuhan yang harus kita lakukan, dan itu adalah kewajiban. Makan itu wajib apa nggak wajib? Wajib, Pak. Kalau nggak makan kita nggak bisa sholat, Pak. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, idza uqimatis shalah wa hadaral asya fabda'u bil asya. Kalau iqamat sudah dikumandangkan dan makanan sudah disiapkan, maka sholat dulu apa makan dulu, Pak? Makan dulu. Nah, tergantung nih, Pak. Ada 2 kondisi nih, kita. Kalau nggak enak sholat dulu kan. Ada 2 kondisi, Pak. Nah, tergantung, karena gini, itu Rasulullah mengatakan gitu ada tujuannya. Ya. Karena orang itu kalau lapar yang berlebihan bisa mengganggu konsentrasi apa? Pikiran. Oke. Tapi kalau dia memang posisinya kenyang, jadinya kenyang nih, Pak. Ya, kok ada makanan enak ya gitu kan. Tapi walaupun ada ulama, ya ini juga benar juga. Karena orang kalau kepikiran makanan enak juga bisa mengganggu apa? Konsentrasi sholat, bukan hanya lapar. Jadi perspektifnya dilebarkan lagi. Itu perdebatan para ulama lagi. Intinya apa, jamaah? Makan itu terkadang penting menjadi amalan yang lebih utama. Didahulukan daripada apa? Mengerjakan sholat, bukan sholat nih. Mengerjakan apa? Sholat. Nanti kalau didahulukan daripada sholat nanti nggak sholat. Maknanya gitu nanti. Jadi lebih penting terkadang di momen-momen tertentu terkadang lebih didahulukan daripada mengerjakan apa? Sholat, bukan sholat nih. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Abu Dzar Al-Ghifari, makan itu bisa menjadi momen ibadah. Kalau motivasinya kita itu tadi, saya makan dulu ben sholatin apa? Khusyuk. Padahal ya tetap orang khusyuk tuh.
Iya, memang nggak, saya sholat tuh nggak pernah khusyuk. Tapi kalau nggak makan dulu, nambah nggak khusyuk gitu. Potensi khusyuknya malah apa? Tertutup. Nah, so makan itu bisa menjadi apa, Pak? Nilai ibadah. Tergantung spiritnya. Motivasi kita makan untuk apa? Kalau kita makannya untuk ibadah, otomatis kalau kita makan selektif. Kalau makanan yang sekiranya membahayakan tubuh, maka kita akan mikir, nanti kalau tubuh kita lemah, kita ibadahnya jadi apa? Ogah-ogahan, Pak. Sehat aja ogah-ogahan, apalagi apa? Sakit. Makanya Nabi Muhammad SAW, al-mu'minul qawiyyun ahabbu wa khairun ahabbu ilallah minal mu'mini ad-dha'if. Mu'min, orang yang soleh. Mu'min itu soleh. Orang yang soleh, semangat menjalankan ibadah, tapi kuat itu lebih baik. Kuat di sini dalam arti kuat fisik salah satunya. Orang yang fisiknya kuat otomatis orang yang menjaga apa, Bapak? Makanan. Kenapa kalau Rasulullah SAW kok suka mukmin yang kuat? Karena dia kalau ibadah optimal. Karena orang mukmin itu agendanya banyak, Pak. Paham ya, Pak? Programnya apa? Banyak. Mukmin itu bukan pengangguran. Mukmin kok nganggur, aneh. Allah ada mukmin nganggur, ini kok aneh, Pak. Karena target seorang mukmin itu khairun nas anfa'uhum linnas. Gitu. Kalau kita sudah nggak punya pekerjaan untuk diri kita, ya kita mengerjakan sesuatu untuk orang lain. Ini salah satunya kan panitia ketakmiran itu kan mengerjakan sesuatu untuk apa? Orang lain. Khairun nas ini insyaallah. Okay. Jadi orang mukmin itu nggak ada nganggurnya, sehingga butuh fisik yang kuat. Salah satu mewujudkan fisik yang kuat itu makan. Nah, kalau kita motivasinya itu untuk menguatkan fisik kita biar kita banyak melakukan manfaat, banyak menjadi orang yang banyak bermanfaat, melakukan hal yang bermanfaat supaya dicintai Allah, maka makan kita akan bernilai ibadah. Dan makan kita tandanya akan selektif, Pak. Orang kalau gulanya tinggi, sudah kena diabetes, jangan maksa makan apa, Pak? Gula. Sudah mikir, Pak. Oh iya. Gitu, Pak. Itu kalau motivasinya pengen menjadi mukminnya apa? Kuat, pengen dicintai Allah gitu. Tapi kalau pengen lemah, ya itu pilihan hidup sih. Kafir aja monggo kata Allah. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Ben mukmin dia monggo, pengen kafir ya monggo. Niku pilihan apa, Pak? Hidup. Tapi kalau kita mengatakan iya karena budu tadi, ya, kita melakukan segala sesuatu itu motivasinya harus Allah, termasuk makan, termasuk apapun itu, Pak. Kita targetkan 2 waktu 24 jam itu bagaimana caranya supaya bernilai apa? Ibadah. Niku target kita, Pak. Otomatis kita tidak akan kepikiran bermaksiat. Implementasi dari kata iya karena budu. Kita jangan pintar ngomong aja nih. Saya yakin beribadah kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah. Ini nggak butuh ngomong, Pak. Ya. Kita butuh apa? Bukti. Kita memberi sedekah. Jadi gini, Pak. Ibadah itu dijelaskan oleh para ulama, segala sesuatu bisa bernilai ibadah. Tapi sesuatu yang itu bisa bernilai ibadah kalau ada niat untuk siapa? Allah. Contoh gini, itu bapak-bapak nih. Bapak-bapak kalau ngasih nafkah kepada istri yang nilainya itu jutaan, itu bisa bernilai aktivitas sosial biasa, bisa bernilai sedekah. Itu bisa bernilai sedekah kalau kita niatkan bukan hanya saya cinta kepada istri, saya apa lagi? Ben kelihatan orang bertanggung jawab gitu kan. Bukan hanya itu motivasinya, ini adalah perintah. Siapa? Allah. Maka itu akan bernilai ibadah. Tapi kalau kita hanya motivasinya untuk pengen mendapatkan ben istri nurut misalkan, biar istri itu semakin apa? Cinta sama kita misalkan, yo itu aktivitas biasa manusia normal. Bisa nilai ibadah nggak? Ya belum. Karena di situ belum ada Allah. Termasuk kerja bakti, Pak. Kerja bakti kita tuh pengen apa? Ben kita dianggap serawungan atau gimana?
Boleh nggak kita kerja bakti biar kita jadi masyarakat yang baik? Itu memang harus, Pak. Tapi kalau niatnya hanya mentok di situ, tidak ditambah, ini juga aturan Allah. Ini juga perintah siapa? Allah lah. Ya, karena gini, Pak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kita berbuat baik kepada tetangga itu Rasulullah mengaitkan dengan keimanan. Kalau kamu pengen berbuat baik, ingatlah motivasinya iman. Kalau kayak kamu melakukan kerja bakti, motivasinya siapa? Allah. Ini ada perintah Allah. Ya, Allah supaya memerintahkan mukmin supaya melakukan hal-hal yang positif di masyarakat. Ini perintahnya Allah. Selalunya siapa? Allah. Itu namanya keikhlasan. Ya, ikhlas itu harus menghadirkan siapa? Allah. Makanya kan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita, apapun kalau kita melakukan sesuatu harus dimulai dengan apa? Bismillah. Supaya apa? Kita ingat siapa? Allah. Ya Allah, dengan namamu ya Allah. Kan itu, Pak. Kan menumbuhkan keikhlasan nih, Pak. Ya. Coba dipraktekkan, Pak. Mau berangkat ke masjid tadi ya. Itu kan kayak ya walaupun niatnya sudah bagus, mau sholat itu udah keren ya sudah. Ya, berangkat kerja lah. Kerjakan selalunya motivasinya bismillah sudah. Dengan menyebut nama Allah, otomatis sepanjang jalan sampai pulang lagi kita akan berupaya gimana caranya supaya tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Kalau usaha nggak mungkin bohong, kalau jualan nggak mungkin apa? Nipu, Pak. Nggak mungkin. Ya, itu karakteristik iya karena budu. Kemudian yang kedua, istilahnya al-amalu lillah. Lillah. Kita sering mendengar kata apa? Lillah. Itu lillah itu maksudnya apa? Ikhlas. Kemudian yang kedua, kata-kata yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-amalu billah. Apa? Billah. Apa billah? Ketika kita melakukan sesuatu, selalunya harus meminta bantuan kepada siapa? Allah. Iyyaka nasta'in itu apa? Hanya kepadamu aku meminta bantuan. Termasuk ketika kita melakukan, kita kan punya tujuan, punya target. Nah, dalam proses target itu kita harus minta kepada siapa? Allah, gitu loh maksudnya. Buktikan bukan hanya jadi orang beriman itu senang doa. Ya, makanya Umar bin Khattab itu saya nggak peduli, Pak. Doa saya itu dikabulkan atau tidak. Yang penting saya itu iyyaka nasta'in gitu. Tahu ya? Doa dikabulkan itu kan bukan hak prerogatif kita. Itu haknya siapa? Allah. Ngapain kita mikirkan dikabulkan atau tidak? Yang penting doa, betul. Yang penting iyyaka nasta'in. Nah, jadi kita nggak bakal kecewa dengan Allah. Maka termasuk kita melakukan amalan, ya Allah sukseskan. Kalau tidak ada pertolonganmu, saya nggak bakal jadi gini. Kalau sehat, misalkan berobat, kalau sembuh, kalau nggak ada izinmu, pertolonganmu, maka saya nggak bakal dapat kesehatan. Selalunya kayak gitu. Kata gitu. Jadi lillahi billahi. Apa? Lillahi billahi. Satu lagi, Pak. Fillah. Fillah itu terkandung di dalam kalimat surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Apa fillah? Memastikan amalan yang kita kerjakan sesuai dengan syariat. Bener, nggak melanggar aturan. Ya. Jadi lillahi billahi fillah. Ini prinsip di dalam Al-Fatihah yang menjadi pegangan kita, pegang erat nih sampai mati ya. Ya, lillahi billahi fillah. Apa lillah? Keikhlasan. Billah, selalu meminta pertolongan kepada siapa? Allah. Fillah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang lurus berarti jalan kita harus benar, tidak melanggar aturan Allah, tidak melenceng. Berarti butuh napa nih Pak? Ilmu, ngajinya yang serius makanya. Ya. Makanya kalau bisa niku Pak, ngaji niku apa nggih? Bukan hanya sekedar tablik.
tablik. Tapi ngajinya benar-benar tematik sesuai tema dari A sampai Z itu rampung tuntas. Ya, misalkan membahas masalah apa? Riba misalkan. Dari A sampai Z itu rampung tuntas sampai kita bisa paham betul. Biar apa? Memastikan ihdinas siratal mustaqim tadi. Ya kalau nggak ada ilmu terus alatnya pakai apa? Ya. Karena sekarang Bapak Ibu sekalian, dunia informasi ini luar biasa kencang nih, Pak. Kita pakai filternya apa kira-kira? Kalau nggak pakai ilmu, maka budayakan baca, Bapak Ibu. Sekali lagi nih, Pak. Ini sekarang mungkin ada semakin canggih teknologi, semakin banyak informasi yang kepada kita, terkadang kita nggak punya saringannya. Saringannya apa? Ilmu. Ya, saringannya ilmu. Maka banyak baca, Pak. Masa kalah sama orang Amerika? Orang Amerika itu 1 tahun rata-rata baca bukunya 18 buku. 1 tahun. Kita setahun berapa, Pak? Masa kita kalah, Pak? Membutuhkan waktu tercatat di situ 358 jam 1 tahun. Berarti 1 hari 1 jam lah, nggak usah banyak-banyak, Pak. 1 hari 1 jam. Luangkan waktu untuk baca apa? Buku, Pak. Ya. Baca buku. Ini penting, Pak. Ya. Karena apa? Karena untuk nanti akan membenahi otak kita, cara berpikir kita, cara pandang kita, biar sesuai dengan tuntunan yang benar gitu. Karena kalau sudah sekarang kan banyak apa? Informasi-informasi yang terlalu framing, terus framing gitu, Pak. Framing gitu. Framing itu sudah ya opini lah, opini yang dibuat, menggiring opini, nggak tahu opininya itu benar atau salah, itu nih kok framing gitu, Pak. Nah kita untuk menilai itu benar atau salah itu kan nggak tahu gitu. Pakai apa kalau nggak kita banyak baca? Ya, sehingga ikut-ikutan aja tuh. Ya, makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita belum bisa membaca buku rutin, minimalnya koleksi buku dulu. Lah mau baca, mau bukunya aja nggak ada, mau baca gimana? Koleksi dulu, Pak, karena buku itu bisa diwariskan. Saya dapat warisan buku dari bapak banyak, Pak. Ya, ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tafsir Al-Maraghi, banyak sekali. Ya, karena bapak alhamdulillahnya hobi baca, mesti baca itu. Dia baring baca, Pak. Ya, dapat warisan. Ya. Dulu saya buka itu bukunya bapak yang 4 jilid, harganya masih 7.500. Sekarang 7.500 dapat gorengan nggak kenyang nih, Pak. Nah, tapi itu jadi ilmu yang bermanfaat, bisa diwariskan sama anak, generasi, bisa diwariskan sama cucu, Pak. Karena buku itu kayak emas. Makanya kalau beli buku sekali yang bagus kertasnya, nggak dibaca nggak apa-apa, yang penting disimpan rapi. Nanti ada momennya anak kita entah cucu kita itu akan bisa memanfaatkan. Ngerti nggih, Pak? Beli aja dulu. Ya, karena itu akan menularkan. Oh ya, Pak, kan merasa bangga, bapak saya, kakek saya misalkan suka baca, tandanya bukunya lah, Pak, banyak, padahal cuma kolektor. Ya kan nggak apa-apa, Pak. Kan dia akan merasa bangga dengan kakeknya yang suka baca, padahal ya cuma koleksi saja. Ya nggak apa-apa, dia akan memacu spirit. Ya, akan memacu apa? Spirit anak kita. Ingat, di dalam Al-Fatihah ada 3 pesan karakter yang harus kita tanamkan. Apa? Lillahi, keikhlasan, billahi, selalu meminta pertolongan, bantuan kepada Allah di setiap aktivitas kita. Ya, di setiap aktivitas kita. Fillah, ya, memastikan jalan kita, langkah kita, ucapan kita, perbuatan kita di jalan yang benar sesuai syariat. Itu karakteristik yang nggak bisa dihilangkan di dalam diri seorang mukmin. Kalau kita mengucapkan itu, meresapi surat Al-Fatihah, insya Allah tertanam itu. Ya, insya Allah tertanam. Sayangnya kita kalau baca Al-Fatihah kayak burung beo, pinter ngomong tapi nggak paham maknanya. Makanya ayo diresapi betul-betul,
biar Al-Fatihah yang kita baca di dalam sholat kita itu memiliki dampak sebagai berwujud menjadi perilaku. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.